Assalamualaikum teman-teman. Ini adalah video saya setelah saya sampai ke rumah tadi pagi, sewaktu saya menghantar adik pergi terapi. Sampai saja di rumah langsung kita bersih-bersih rumah ya mamis ya, angkat piring-piring yang kotor apa semua tadi pagi nak sempat kan, sebab awal kami jalan jadi masa nih waktu saya balik. Terus saya pergi angkat-angkat piring-piring, sendok-sendok yang kotor dari meja makannya di situ ya mamis ya. Lanjut saya mau kasih bersih di tempat letak makanan tuh mamis ya. Di situ agak ada tumpah kuah-kuah, jadi saya bersihkan dulu. Seperti itulah kita emak-emak ya mamis ya, walaupun sudah berkegiatan di luar, balik ke rumah langsung kita membersih-bersih rumah. Oke, di sini saya kasih panas ikan masak saya semalam ya mamis, masih ada ikannya. Jadi di sini saya singkirkan dulu piring-piring, gelas dan sendok kotor ke sinki ya mamis ya. Tadi saya mencuci piring tuh lumayan sangat banyak mamis ya kan, tapi saya tidak rakam ya mami sebab malah saya mau rakam tanpa banyak piring dicuci, sebab saya mau rakam aktiviti yang lainnya mamis. Tidak semua orang suka tengok kita upload cuci piring terus ya. Jadi di sini tuh saya kasih bersih dulu dapur saya mamis. Ini di sini saya balik-balik mengelap ini karena apa? Saya balik menggoreng, masak. Lebih-lebih lagi kalau menggoreng tuh memang dia akan minyaknya akan terpecik kemana-mana ya manis ya. Walaupun dia punya meja semua kecil gitu, tapi minyaknya lumayan lah tumpah-tumpah ke kiri kanan kan. Itu saya lanjut ambil kasih keluar sayur-sayur saya dari freezer itu ya manis ya. Itu freezer saya kasih kurang sejuknya untuk cooling saja ya mamis. Kalau saya kena letak freeze itu hancurlah semua sayurnya mamis ya, nggak boleh sudah dipakai. Jadi di sini saya plan mau kemas-kemas sayurnya itu terletakkan di dalam satu keranjang kecil gitu ya. Ini saya kasih dekat dia, itu saya sudah cuci dari keranjangnya, itu yang anak saya selalu bawa main kan. Itu saya punya tapi dia selalu ambil ya mami untuk dia main, tapi sekarang dia dah tidak suka main tuh keranjang, jadi saya ambil balik. Jadi saya letak tisu di situ, dan selepas itu saya meletakkan sayur-sayur di situ ya, yang supaya dia tak terlampau di dalam kompek kan. Jadi kasih keluarlah dia supaya dia ndak cepat rosak. Letak di situ itu adalah kentang-kentang ya manusia yang waktu saya kasih semalam. Kentang-kentang ini dia ada rosak sedikit sajalah, macam kentang yang kita biasa beli juga ya, cuma dia rosak sedikit, itu pun sedikit saja, tapi ada banyak dia kasih saya mamis. Hari ini aja saya dah goreng-goreng kentang itu 2 trip ya, tengah hari sama petang, sebab anak saya siapa tuh dia sangat suka makan kentang mamis ya. Oke, di sini lanjut saya kasih keluar saya punya barang di situ. Di bakul putih yang satu tuh ada limau kasturi sama di situ sama tomato. Di situ lagi saya letakkan saya punya terong-terong supaya nampak lebih kemas ya kan mamis ya. Oke mamis, itu adalah buah honeydew lah kalau bahasa Melayunya saya lupa. Honeydew namanya, semangka apa tuh kalau bahasa Melayu saya lupa. Oke, itu honeydew masih satu bulat begitu, kasih juga sama saya oleh mertua saya manis ya. Lepas itu ada sayur apa tadi dalam itu, sayur daun itu. Ada juga sayur bendi mamis ya, sayur kacang lendir. Ada dalam berapa biji? 4 biji 5 biji begitulah. Bolehlah kalau untuk rebus-rebus baru diulam ya kan mamis. Oke mamis, di sini saya potong-potong dulu sayur daun ini mamis ya. Sebenarnya saya belum lagi mau masak dia, cuma saya mau potong-potong dulu untuk simpan di freezer supaya dia awet dan tahan lama sedikit ya. Mungkin besok saya akan masak sayur ini mamis. Jadi hari ini saya agak banyak sudah goreng
goreng kentang sama terung, dimakan dengan sambal gitu. Sudah banyak saya buat, jadi saya ndak buatlah sayur daunnya Mami, mungkin besok, sebab nanti takut membazir, sebab ada juga sayur saya masak tadi ya kan. Jadi yang ini saya potong-potong, saya cuci bersih, baru saya simpan di freezer. Oke, Mami, sebelum lanjut saya mengerjakan tugas di rumah, saya makan dulu semangka kuning ini, Mami, dengan anak saya, Syabak. Tadi pagi saya potongkan semangka itu, Mami, untuk dia sarapan, tapi dia tidak kasih habis lah. Jadi saya makan sedikit sama-sama dia tadi. Oke, Mami, selepas makan semangka itu saya terus saya buat kerja untuk sebab saya mau masak tengah hari, Mami ya. Sebab budak-budak pun menunggu sudah saya masak, jadi saya mau potong-potong kentangnya sama sama terongnya, Mami. Rencana saya nak digoreng saja, lepas tu saya akan buat sambal. Saya tidak campurkan dia satu kali dengan sambal karena anak saya pun mau makan, Mami. Jadi kalau saya letak sambal, dia tidak boleh makan, jadi sebab itu saya masak dia asing-asing. Hari ini saya agak penat ya, Mamis ya, jadi saya pun lambat voice over, lambat edit, semuanya lambat lah nih hari, Mamis. Tadi ini hari saya utamakan untuk memasak saja, Mamis ya, untuk memasak, untuk beres-beres kerja lain, begitulah. Tapi untuk buat ini voice over saya belum lagi, Mamis. Pas itu tadi saya mau voice over petang kan, sebelum mau kasih anak saya makan, saya nampak saya punya TikTok saya, ya Allah, kena lagi hack, Mamis. Dia ndak hack, dia ndak curi, tapi dia post pakai saya punya TikTok. Dia adalah yang orang yang sama, Mamis ya, yang dahulu yang pernah ambil saya punya Instagram itu, dan dia pernah buka Facebook saya dan saya punya YouTube. Dia pernah post di YouTube saya pasal Bitcoin lah, begitulah. Lepas tu di TikTok lagi saya punya itu dia post, misalnya dalam 5 ke 2 hari lalu, tapi saya baru perasan hari ini sebab saya baru buka ya, ya. Dia post di situ Bitcoin lah. Nah, yang macam scammer lah, biasalah kan, dia mau kita percaya lah itu kita dapat duit di situ, jadi kita download aplikasinya begitu. Pasti dia hack kita punya kita punya account lah begitu. Jadi tadi saya teruslah pergi tukar saya punya password TikTok kan. Dia kan ada Gmail, tapi passwordnya itu boleh tukar dan tidak sama dengan passwordnya di Gmail ya, manusia. Tadi saya mau kasih masuk Gmail yang baru, tapi balik-balik dia error, jadi tak tahu kenapa. Jadi karena untuk langkah keselamatan, pertamanya dulu saya kasih ganti dulu passwordnya di TikTok, dan saya kasih secure, dia punya security. Saya cuma handphone saya saja boleh akses saya punya TikTok, manis. Tidak ada device lain yang boleh akses. Kedua kali dah kena begini, dulu dia ndak kacau saya punya TikTok, Mami ya. Yang dia post tu ndak ada guna juga dia post, Mami, sebab ada guideline di TikTok, dia tidak membenarkan apa yang dia post itu keluar lulus ya, Mami ya. Tak seperti Instagram, dia langsung post baru bolehlah orang tengok, tapi di TikTok dia ndak boleh, dia ada guideline dia sendiri ya, Mami ya. Saya kalau di TikTok itu memang sudah lama, Mami, cuma dalam 2 tahun itu saya tidak aktif. Biasalah kita tengah membesarkan anak-anak kan, ngam juga saya punya anak itu 2 orang, beza cuma 1 tahun, tidak sampai setahun lagi tuh. 2 tahun itu saya tidak aktif lah, cuma saya upload
suka-suka sajalah yang untuk anak saya punya video sama saya gitu aja. Cuma selepas 2 tahun ini, bermula di awal tahun ini saya grow balik saya punya follower. Kita cerita pasal TikTok ya manis ya. Oke, saya grow saya punya followers dari 2 tahun yang lalu itu cuma ada 3 orang saja yang follow saya. Dalam 2 tahun yang lalu saya tidak peduli lah orang tak follow masa itulah ya. Tapi setelah itu saya pelajari dan saya ikuti orang yang pandai dalam TikTok. Dalam masa setengah tahun ini, tidak sampai setengah tahun, saya sudah dapat 5.000 lebih followers ya mamis ya. Oke, rencana saya nak kasih kumpul lagi 5.000 lagi supaya ngambil 10.000 mamis, supaya orang boleh give kita melalui video-video yang kita tonton. Tidak semestinya kita live sahaja, tapi boleh dikasih give di kita punya video-video mamis ya. Begitu macam YouTube juga, kalau ada kita dah dimonetasikan, dia ada di situ thanks, lepas tu ada boleh kasih duit kan, kasih apalah ampau lah kira di situ. Begitulah dia. Tapi di TikTok dia mau ada 10.000 followers dulu, selepas itu baru boleh dia aktifkan itu mamis. Jadi yang ini saya sangat risau sebab dia boleh buka saya punya TikTok. Saya cek dari saya punya Facebook, tiada juga ada login situ. Saya tengok saya punya Google Gmail, tiada juga dapat notifikasi. Saya pun tidak tahu dia dapat dari mana. Cuma Instagram saya yang lama itu, yang sebelum ini, yang baru kan, yang lama itu dia ambil lah sudah, so dia ganti ya. Oke mamis, terlupa saya mau bercerita pasal masakan saya. Ini di sini sebenarnya saya tengah menumbuk saya punya lada putih sama bawang merah. Tuh saya nak buat sambal mamis ya. Oleh kerana jarang-jarang saya ni membuat sambal ya kan, jadi saya mau buat tadi mamis ala-ala saya sendirilah. Oke, saya tumbuk bawang merah 3 biji, lepas tu lada putih. Lada putih ini kebanyakannya ada di Sabah ya kan. Cili putih lah orang panggil cili padi, cili merah, tapi yang ini cili putih. Cili putihnya ditumbuk bersama dengan bawang merah. Lepas tu saya kasih masuk ikan bilis sedikit, sisanya ikan bilis tu hari. Jadi saya tumbuk 3-nya itu bersama. Lepas saya tumbuk semua melumat, sudah hancur sama-sama. Lepas tu saya letakkan dulu di sana di tepi dapur sebab saya tengah tunggu gorengan saya siap semuanya kan, baru saya pakai minyak itu untuk goreng sambal saya mamis. Oke, setelah sambal itu saya goreng ya mamis ya, saya pakai sos ikan. Sos ikan itu sangat bagus mamis. Semua benda kita boleh pakai untuk masak dia, taklah semualah masakan mentah macam ikan itu kan, ayam pun boleh lah kalau mau kan. Oke, di situ saya kasih masuk dia sos ikan itu setelah saya tumis ya. Setelah saya tumis itu bawang, lada dengan ikan bilis itu setelah saya tumis, saya lepas itu kasih keluar. Selepas itu saya letak sos ikan sedikit, lepas itu letak gula sedikit. Itu saja mamis. Oke mamis, sementara kita menunggu gorengan ini siap, baru saya menumis sambalnya. Inilah sambalnya mamis, agaknya terlampau banyak minyak. Oke, nak apalah, nanti saya tapis juga dia itu kan mamis ya. Oke, inilah sudah siap saya punya gorengan mamis ya. Itu dia punya sambalnya enak ya, ada pedas-pedas, ada manis-manisnya, ada rasanya di situ sebab pakai sos ikan. Oke mamis, kita jumpa lagi di next video. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.